Shalom, saudara yang kekasih dalam Tuhan. Berjumpa lagi dalam pembelajaran Alkitab. Dan saat ini saya akan membahas tentang 4 tipe manusia. Tujuan pelajaran ini adalah agar kita bisa menilai atau kita bisa mengetahui posisi kita atau kondisi kita di hadapan Tuhan itu seperti apa. Dengan demikian kita akan terpacu, akan termotivasi untuk semakin hari semakin lebih baik dan pada akhirnya kita menjadi dewasa di dalam Tuhan. Oke, kita lanjut saja saudara, bahwa di hadapan Allah, di hadapan Allah hanya ada 2 jenis manusia aja sebenarnya. Yang pertama adalah orang percaya Yesus, oke. Dan yang kedua adalah orang tidak percaya Yesus. Nah, orang percaya Yesus pun terbagi lagi menjadi 3 bagian, 3 kelompok. Yaitu anak Tuhan, saya sebut anak Tuhan. Anak Tuhan kedagingan, kedagingan. Yang kedua adalah anak Tuhan dewasa dalam Tuhan. Anak Tuhan dewasa atau biasa disebut juga anak Tuhan rohani. Anak Tuhan rohani. Dan yang ketiga adalah bayi rohani. Bayi rohani. Nah, Anda lihat. Berarti ini ada 4 orang, ada 4 tipe. 1, 2, 3, dan 4. Oke, saudara yang kekasih dalam Tuhan. Saya akan bahas dulu bagian yang ini. Orang tidak percaya Yesus. Yang tipe seperti ini adalah orang yang hubungannya dengan Tuhan terpisah. Kenapa terpisah? Ini sudah saya jelaskan dalam video-video saya yang terdahulu. Bahwa orang yang tidak percaya Yesus hubungannya dengan Tuhan itu terputus. Seperti sebuah HP yang signal atau IC signalnya rusak. Walaupun dia hidup, dia melakukan aktivitas, tapi hubungan dengan Tuhan terputus, saudara. Kenapa? Karena dosanya lah yang membuat hubungan dengan Tuhan terputus. Kenapa belum memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan? Karena dia tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan yang telah datang menjadi manusia, mati disalib, dikuburkan, dan dibangkitkan untuk menebus dosanya. Sehingga dosanya masih melekat pada dirinya dan hubungan dengan Tuhan terputus karena kita mengetahui bahwa upah dosa ialah maut. Maut artinya kematian, kematian artinya perpisahan. Jadi intinya orang yang tidak percaya Yesus adalah orang yang pada akhirnya tidak akan ke surga. Yang kedua, kita lihat orang percaya Yesus terbagi lagi menjadi 3 kelompok. Anak Tuhan kedagingan, anak Tuhan rohani, atau yang sudah dewasa di dalam Tuhan, tentunya kita ingin menjadi seperti yang ini. Dan yang ketiga adalah bayi rohani. Oke, saudara, saya akan jelaskan satu persatu dari 3 bagian ini, dan mudah-mudahan ini dapat menolong saudara, posisi saudara dan saya ada di mana, dan ini memotivasi kita, agar kita bisa menjadi anak Tuhan yang rohani yang bertumbuh di dalam Tuhan. Mari saudara, saya akan membahas bagian ini satu persatu. Oke, jadi anak Tuhan yang pertama adalah anak Tuhan kedagingan. Oke. Anak Tuhan kedagingan terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama anak Tuhan stagnasi, dan yang kedua adalah anak Tuhan duniawi. Anak Tuhan duniawi. Nah, sekarang saudara kekasih dalam Tuhan, siapakah yang dimaksudkan dengan anak Tuhan stagnasi? Tapi pada intinya saya jelaskan dulu. Siapakah yang dimaksudkan dengan anak Tuhan kedagingan? Anak Tuhan kedagingan ini adalah seorang anak Tuhan yang sudah lama percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Dia sudah lama mempercayai bahwa Yesus adalah Tuhan. Bahwa Yesus telah datang menjadi manusia, mati disalib, dikuburkan bagi dosa-dosanya. Tetapi cara hidupnya tidak mencerminkan sebagai anak Tuhan, saudara. Nah, anak Tuhan stagnasi yang pertama, mari kita melihat di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 2 dan ayat yang ketiga. Kita lihat dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 2 dan ayatnya yang ketiga, firman Tuhan berkata, "Susulah yang kuberikan kepadamu bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya. Dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya, karena kamu masih manusia duniawi." Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita memahami stagnasi adalah artinya tidak maju.
Atau boleh saya katakan anak Tuhan stagnasi adalah anak Tuhan yang mogok. Yang dimaksudkan mogok adalah dia tidak mengalami pertumbuhan imannya, kerohaniannya tidak bertumbuh, sekalipun dia sudah lama menjadi anak Tuhan atau sudah lama percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Nah, tanda-tandanya begini saudara. Tanda-tandanya bahwa anak Tuhan ini sedikit sekali mengalami pengubahan hidupnya. Sedikit sekali mengalami pertumbuhan imannya. Jadi karena dia hanya sedikit sekali mengalami pertumbuhan iman, bahkan cenderung malah tidak bertumbuh sama sekali imannya. Tidak bertumbuh sama sekali kerohaniannya. Sehingga anak Tuhan ini hidup di dalam kebiasaan dosa-dosa lamanya. Oke, mungkin saya akan menunjukkan satu ayat di dalam Alkitab, di dalam 1 Yohanes pasal 3, ya saudara, 1 Yohanes pasal 3, ayat yang ke-9 berkata begini, setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Perhatikan, setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Sebenarnya penjelasannya dalam bahasa aslinya, tidak berbuat dosa lagi bukan seperti itu maksudnya. Maksudnya adalah tidak berbuat dosa selalu dengan dosa yang sama. Artinya dia berdosa selalu dan selalu dan selalu dengan dosa yang sama dan terus-menerus berlangsung sangat lama. Jadi seperti kecanduan terhadap dosa itu. Tergoda sedikit saja, dia jatuh ke dalam dosa. Contoh misalkan, ada anak Tuhan yang terikat dengan pornografi. Dan dia mudah sekali untuk terjerumus ke dalam dosa ini. Hanya sedikit saja pemicunya, ia akan langsung jatuh dalam dosa yang sama itu. Nonton film-film porno berulang-ulang. Nah, Anda lihat, yang saya maksudkan dengan anak Tuhan stagnasi, kelihatan ciri-cirinya adalah dia tidak mampu keluar dari dosa-dosa lamanya atau yang selalu dia buat. Dia jatuh ke dosa yang sama. Dia jatuh ke dalam dosa yang selalu diperbuatnya. Yang ketiga, anak Tuhan stagnasi itu kelihatan dia sering melakukan kewajiban namun tidak bertumbuh. Maksudnya apa saudara? Dia rajin ke gereja, dia rajin melakukan kegiatan-kegiatan rohani, dia ikut pelayanan-pelayanan. Tetapi pada kenyataan di dalam dirinya kering. Di dalam dirinya tidak merasakan sukacita, tidak ada pertumbuhan iman. Dia seperti melakukan segala sesuatu kerohanian itu seperti kebiasaan saja. Ya, budaya namanya orang Kristen masuk gereja, yang namanya orang Kristen ikut pelayanan, apalagi dia pengurus gereja, kemudian punya kewajiban untuk melakukan kegiatan-kegiatan pelayanan, tapi pada kenyataan di dalam dirinya kering. Tidak mengalami kebangunan rohani. Itu adalah tanda dia anak Tuhan stagnasi. Yang ketiga, atau yang kedua, anak Tuhan duniawi. Anak Tuhan duniawi, kalau kita membaca dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 3 yang saya sudah bacakan tadi, dia adalah anak Tuhan yang hidup secara duniawi. Perhatikan ayat 3 berkata, karena kamu manusia duniawi. Apa yang dimaksudkan keinginan duniawi? Saya sudah jelaskan dalam video saya yang terdahulu. Keinginan duniawi adalah keinginan setan yang diciptakan dalam suatu sistem atau suatu kelompok oleh orang-orang kepercayaan yang tadinya yang sebenarnya itu berdosa menjadi seolah-olah kebiasaan itu tidak berdosa. Contoh misalkan saudara kekasih dalam Tuhan. Kita mengetahui misalkan LGBT. Itu Alkitab udah bilang LGBT itu dosa dan itu melanggar hukum Allah. Tetapi Anda lihat orang-orang kepercayaannya di dunia ini dipakai oleh setan untuk mengatakan, oh enggak, LGBT itu penyakit. Ya kalau penyakit minum obat aja atau terapi. Alkitab tidak pernah mengatakan itu penyakit, itu dosa. Jadi keinginan duniawi adalah keinginan setan yang diciptakan dalam sebuah lingkungan menjadi suatu sistem yang tidak berdosa, kelihatannya tidak berdosa. Satu contoh lagi misalkan, di sebuah perkampungan. Alkitab udah bilang itu berdosa. Tetapi di dalam perkampungan Kristen, misalkan kalau Natal atau Tahun Baru, mereka merayakan Natal dengan kemabukan, merayakan Natal dengan pesta pora, dan mereka mengatakan, oh enggak berdosa kok setahun sekali. Anda lihat, itu namanya keinginan duniawi. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, anak Tuhan duniawi itu membingungkan kerohaniannya. Ya,
Dia seperti semangat, ya. Semangat, namun sebenarnya belum bertumbuh secara dewasa. Hampir mirip dengan anak Tuhan stagnasi. Nah, yang ketiga, melakukan kegiatan-kegiatan rohani, tapi sebenarnya cuma pamer saja, saudara. Cuma show untuk tunjukkan bahwa dia adalah anak Tuhan. Ya, masuk gereja, cuma mau kasih lihat bajunya baru, bajunya bagus, kemudian pelayanan, hanya untuk supaya dipuji orang. Jadi melakukan segala sesuatu itu bukan karena dia mencintai Tuhan. Itu anak Tuhan, kedagingan. Bagian yang kedua yaitu anak Tuhan duniawi. Sekarang kita akan masuk pada bagian yang kedua. Ciri khas anak Tuhan yang kedua adalah anak Tuhan rohani. Nah, anak Tuhan rohani ini adalah anak Tuhan yang sudah dewasa di dalam Tuhan, saudara. Bahwa di dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 15-16 mengatakan, tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain, sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan, sehingga ia dapat menasihati dia, tetapi kami memiliki pikiran Kristus, saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Anak Tuhan rohani adalah seorang anak Tuhan yang sudah bertumbuh di dalam Tuhan. Dia hidup di dalam kebenaran, dia mencintai firman Tuhan. Dia mencintai hubungan dengan Tuhan. Hidupnya dalam penyembahan, seluruh dirinya dipimpin oleh Tuhan. Sehingga, saudara kekasih dalam Tuhan, kalau saya membuka misalkan dalam Galatia ya saudara ya, saya senang dengan bagian ini karena ini adalah ayat yang berkesan bagi saya sewaktu saya di awal pertobatan saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi di bulan Januari tahun 97. Ayat ini berkata dalam Galatia 2 ayat 20 berkata, namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi ayat ini berkata bahwa hidupnya yang sekarang dia jalani bukan untuk dirinya lagi. Segala yang dia buat, segala yang dia lakukan, semuanya hanya satu untuk menyenangkan hati Tuhan. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia melayani untuk menyenangkan dirinya. Dia melayani untuk menyenangkan orang lain. Tetapi apapun yang diperbuatnya, yang dilakukan, yang dikerjakan merupakan hasil dari pimpinan Tuhan. Dan dia hidup di dalam Tuhan dan segalanya untuk kemuliaan Tuhan. Dan dia selalu tujuannya hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Saudara, pada akhirnya anak-anak Tuhan rohani atau anak Tuhan yang sudah dewasa di dalam rohani, pada akhirnya terjadilah dalam Galatia 5 ayat 20 yang berkata, ayat Galatia 5 ayat 22 berkata, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Artinya, anak Tuhan yang bertumbuh secara dewasa di dalam Tuhan, dia akan menghasilkan buah-buah roh. Orang lain akan merasakan dari hidupnya. Orang lain akan merasakan dari perkataan yang menjadi berkat. Orang lain akan merasakan dari kehidupannya bahwa dia benar-benar dapat membangun dan dia diteladani dalam hidupnya karena kehidupan rohaninya yang bertumbuh dengan begitu dewasa di dalam Tuhan. Jadi Anda lihat bahwa segala yang diperbuatnya sama dengan motivasi yang ada di dalam dirinya untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan. Bukan seperti anak Tuhan duniawi tadi. Dia melakukan tindakan kegiatan rohani, melakukan kegiatan gerejawi, tetapi hanya supaya menyenangkan dirinya atau menyenangkan orang lain. Hanya untuk dipuji dan segala yang diperbuatnya adalah munafik belaka. Tidak seperti anak Tuhan rohani yang bertumbuh, menghasilkan buah dan menyenangkan hati Tuhan. Yang ketiga, anak Tuhan yang ketiga adalah anak Tuhan bayi rohani. Nah, bayi rohani ini belum lama terima Yesus, saudara. Dia belum lama menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Saya kasih contoh. Saya percaya Yesus pada bulan Januari tahun 97. Beberapa bulan kemudian, saya melakukan kegiatan begitu semangat. Tetapi belum lama terima Yesus. Dan bayi rohani ini membingungkan. Kenapa? Karena kelihatan semangat, tapi baru saja terima Yesus. Itu biasanya dia lakukan karena emosinya, saudara. Karena perasaannya mendapatkan sesuatu berkat yang besar. Dan pada akhirnya dia melakukan aktivitas-aktivitas yang spektakuler.
Namun ciri khas yang paling penting dari ciri khas dari bayi rohani adalah saudara, karena dia bayi, Paulus mengatakan, maka bayi itu biasanya cengeng. Ya, cengeng itu artinya ya mudah tersinggung, mudah marah. Ya, Anda lihat kalau bayi kan masih mudah jatuh. Ya. Jadi terkadang masih jatuh dalam dosa. Jadi kebiasaan dosanya masih terjadi dalam hidupnya. Nah, itu karena dia masih bersifat bayi rohani. Jadi baru saja percaya Yesus. Dan bukan hanya itu saja, biasanya namanya juga bayi kan seringkali ingin diperhatikan, ingin dipuji. Kalau nggak diperhatikan dia nangis, ya jadi cengeng, anak Tuhan cengeng, yang gampang sekali tersinggung. Dan juga selalu mau dibelai, selalu mau dimanja, selalu ya masih harus dituntun dalam kehidupan rohaninya. Dia tidak bisa berdiri sendiri. Nah, bagi kita yang sudah rohani, kita harus tuntun mereka, bimbing mereka untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Karena mereka baru saja mengenal siapa Yesus. Baru saja percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Jadi saudara kekasih dalam Tuhan, kita bisa melihat ada 3 ciri khas dari anak Tuhan. Yang pertama, anak Tuhan kedagingan. Terbagi menjadi 2, stagnasi dan duniawi. Dan ada anak Tuhan rohani dan juga anak Tuhan bayi rohani. Pertanyaannya, kira-kira saudara dan saya di bagian ini yang mana? Kalau seandainya kita masih anak Tuhan duniawi, saudara, ayo bertumbuh di dalam Tuhan. Cintai Tuhan. Mulailah menggali firman Tuhan, mulailah belajar firman Tuhan. Atau saudara bisa mengklik video-video saya dan juga gambar yang ada di layar. Ketika Anda mengklik, Anda akan mendapatkan video-video pelajaran Alkitab, renungan-renungan firman Tuhan, yang akan dapat membuat saudara bertumbuh di dalam Tuhan, dan saudara dapat memahami kebenaran firman Tuhan, dan pada akhirnya saudara mencintai firman Tuhan. Dan jangan lupa, Anda subscribe, karena dengan subscribe, Anda juga akan diberitahukan bahwa akan ada pembelajaran-pembelajaran video-video baru yang dapat membuat Anda bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih. Tuhan memberkati.